Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laode Imran Rajab Saputra, Stambuk A1K118116. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi, kalor, dan hukum satu termodinamika. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu termodinamika. Termodinamika adalah salah satu cabang fisika teoritik yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Istilah termodinamika diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu therme, panas, dan dinamis atau gaya. Cabang ilmu ini berdasarkan pada dua prinsip dasar yang aslinya dirumuskan dari eksperimen, tetapi kini dianggap sebagai suatu pernyataan yang diterima kebenarannya dan bersifat umum, tanpa memerlukan pembuktian. Baiklah, pertama yaitu kalor. Kalor disebut juga dengan panas, didefinisikan sebagai energi yang mengalir atau berpindah masuk atau keluar sistem karena adanya perbedaan temperatur. Kalor berbeda dengan suhu. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah banyaknya jumlah panas yang terkandung dalam suatu benda. Oleh karena itu, ada hubungannya antara unit energi panas dan satuan energi mekanik atau joule. Simbol Q digunakan untuk mendefinisikan kalor. Kalori adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhu meningkat sebesar 1 derajat Celcius. Proses yang menyatakan tidak ada perubahan panas atau Q sama dengan 0 disebut proses adiabat. Hubungan kerja adiabat dengan energi internal yaitu 1. Jika suatu sistem diubah dari keadaan awal ke keadaan akhir hanya secara adiabat, maka kerja yang dilakukan sama besar untuk semua lintasan adiabat yang menghubungkan kedua keadaan itu. Kedua, bila suatu kuantitas hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir tanpa memperhatikan proses pencapaian keadaan tersebut, maka kesimpulannya penting dapat diambil bahwa terdapat fungsi koordinat ruang dari benda yang apabila harga akhirnya dikurangi dan harga awalnya sama dengan kerja yang dilakukan. Fungsi itu dikenal dengan fungsi potensial. Fungsi ini dikenal dengan fungsi energi internal yang dilambangkan dengan U. Energi internal adalah suatu fungsi koordinat termodinamika P, V, dan T yang digunakan untuk mengamati kedua keadaan hanya berbeda infinitesimal. Perubahan energi internalnya adalah DU yang merupakan diferensial eksak karena merupakan diferensiasi dari fungsi sebenarnya. Transfer energi panas biasanya terjadi pada banyak proses kimia dan proses lainnya. Transfer panas seringkali terjadi dalam bentuk kombinasi diantaranya berbagai unit operasi seperti pengeringan kayu atau makanan, pembakaran bahan bakar, dan evaporasi. Transfer energi seperti ini terjadi karena adanya perbedaan temperatur dan aliran panas dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Dalam termodinamika, panas didefinisikan sebagai energi yang terkandung dalam batasan sistem dan energi tersebut mengalir karena perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungan. Yang kedua, hukum satu termodinamika. Definisi termodinamika dari kalor adalah sebagai berikut. Bila suatu sistem yang di lingkungannya bertemperatur berbeda dan
kerja bisa dilakukan padanya atau mengalami suatu proses, maka energi yang dipindahkan dengan cara non-mekanis yang sama dengan perbedaan antara perubahan energi internal dan kerja yang dilakukan benda tersebut. Bunyi hukum satu termodinamika yaitu jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Sistem yang mengalami perubahan volume akan melakukan kerja dan sistem yang mengalami perubahan temperatur akan mengalami perubahan energi dalam. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan kerja dan mengalami perubahan energi dalam. Prinsip ini dikenal dengan hukum kekekalan energi dalam termodinamika. Selanjutnya, proses-proses termodinamika. Untuk proses yang pertama, yaitu proses isotermal. Gambarnya seperti berikut, yaitu suatu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Menurut hukum Boyle, proses isotermal dapat dinyatakan dengan persamaan PV sama dengan konstan atau P1V1 sama dengan P2V2. Dalam proses ini, tekanan dan volume sistem berubah sehingga persamaan W sama dengan P delta V tidak dapat langsung digunakan. Untuk menghitung usaha sistem dalam proses isotermal ini digunakan dengan cara integral. Proses yang kedua yaitu proses isokorik. Proses isokorik dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu suatu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Menurut hukum Gay-Lussac, proses isokorik pada gas dapat dinyatakan dengan persamaan P dibagi T sama dengan konstan atau P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Oleh karena itu, perubahan volume dalam proses isokorik delta V sama dengan Q, maka usahanya W sama dengan Q. Untuk proses yang ketiga yaitu proses isobarik. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu suatu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Menurut hukum Charles, persamaan keadaan gas pada proses isobarik dinyatakan dengan persamaan V dibagi T sama dengan konstan atau V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Oleh karena itu, volume sistem berubah, sedangkan tekanannya tetap. Usaha yang dilakukan oleh sistem dinyatakan dengan persamaan W sama dengan P delta V sama dengan P kali V2 dikurang V1. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.